Teman-teman yang melihat ini, artinya teman-teman sudah meluangkan 5 menit waktu teman-teman untuk bisa mendengarkan gue berbicara. Gue ucapkan terima kasih. Dimulai dari gue menemukan satu postingan dari sahabat gue sendiri, yaitu Ahmad Dhani, teman gue, yang memposting begini. Ceritanya begini. Ini cerita tentang wabah. Wabah sedang menuju ke Damaskus dengan melewati suatu kafilah di padang gurun. Mau kemana begitu tergesa-gesa? Tanya kepala kafilah. Ke Damaskus. Saya mau merenggut 1000 nyawa. Sekembalinya dari Damaskus, wabah itu bertemu lagi dengan kafilah itu. Kepala kafilah berkata, engkau merenggut 50.000 nyawa, bukan 1000. Tidak, kata wabah. Saya hanya mengambil 1000, yang lainnya disebabkan oleh ketakutan. Pada saat gue menemukan ini, gue sempat terdiam dan kemudian merenung. Ternyata cerita ini syarat dengan makna. Analoginya begini. Seandainya gue secara pribadi tidak memiliki televisi di rumah gue, atau handphone gue adalah handphone yang biasa-biasa saja, bukan 4G, tidak bisa WhatsApp, tidak ada koneksi internet, hanya bisa telepon dan SMS. Gue tidak tahu tentang kondisi yang pada saat ini negeri ini sedang diserang oleh wabah corona. Anggaplah begitu. Kemudian gue menjalankan aktivitas gue biasa-biasa saja. Tanpa disadari seandainya gue terjangkit corona, penyakit itu. Karena gue tidak terinformasi bahwasanya penyakit ini adalah wabah yang sedang menyerang negeri ini, maka apa yang tanggapan gue pada saat itu? Mungkin gue pribadi akan berpikir bahwasanya gue hanya terkena flu biasa saja. Flu biasa saja yang kemudian gue paling akan mengistirahatkan diri gue sejenak, istirahat, sampai kemudian kondisi badan gue semakin membaik. Dan akhirnya setelah membaik, gue kemudian beraktivitas kembali. That's it, itu aja gitu loh. Atau anggaplah ada yang meninggal di kampung gua itu. Yang kampung gua juga anggaplah sama. Kita tidak terkoneksi dengan dunia luar. Kita hanya melakukan kehidupan yang memang ya kita bekerja di situ, kita tinggal di situ. Kemudian ada yang meninggal. Mungkin masyarakat yang akan menganggapnya biasa saja. Orang yang meninggal tersebut meninggal. Paling kita akan tanya, kenapa meninggal? Sesak napas katakanlah. Ya sudah, selesai. Tapi kita tetap melakukan aktivitas biasa, normal mungkin, biasa-biasa saja. Dari cerita yang pertama dan analogi yang barusan, kita bisa merenungkan bahwasanya ketakutan yang akhirnya membuat kita mengalami kondisi seperti ini. Bisa jadi memang corona sangat berbahaya dengan penyebaran virus yang cepat. Boleh jadi, tetapi dia akan sangat semakin bahaya karena memang informasi yang diberikan kepada kita adalah informasi yang negatif. Informasi yang disampaikan masuk ke dalam kepala kita adalah informasi tentang angka kematian, tentang jumlah yang terus bertambah, tentang apapun itu yang terkait corona di seluruh dunia, yang itu sifatnya adalah menghantui. Menurut gue pribadi, cukuplah sudah kita masyarakat diinformasikan tentang hal-hal yang sifatnya negatif. Dengan ketakutan yang ada sekarang, maka dampaknya akan menjadi sangat berlebihan. Kalau kita saat ini bersama-sama untuk membahas masalah corona ini adalah dengan cara yang lebih baik, dengan cara yang lebih memotivasi, yang lebih positif, dengan mengedukasi yang positif, gua rasa mungkin ketakutan yang dialami masyarakat pada saat ini tidak akan berlebihan. Saat ini ada yang lebih parah daripada corona, yaitu kelaparan, ekonomi yang payah, pemecatan, jutaan orang dipecat. Itu yang lebih berbahaya pada saat ini. Jadi gue di sini mengajak teman-teman untuk bisa sama-sama menguatkan sesama, memotivasi sesama, dan mengedukasi dengan cara yang lebih baik, bukan menebar ketakutan. Karena kondisi kita saat ini sudah sangat sulit. Stop untuk memberikan informasi yang menakut-nakuti terkait corona. Kita lupakan sejenak masalah corona itu. Kita isi media sosial kita, komunikasi kita dengan hal-hal yang lebih positif.
bukan untuk meremehkan corona, tetapi hanya membiasakan untuk tetap hidup sehat. Kita tetap mempositifkan diri. Ketakutan hanya membawa kita kepada masalah yang lebih besar, tetapi dengan keyakinan akan membawa kita kepada satu perubahan, hal yang lebih baik. Semoga video ini bisa menginspirasi teman-teman. Gue yakin dalam cerita ini bisa jadi teman-teman ada yang setuju atau tidak setuju dengan pendapat gue. Ambil yang positifnya, buang yang negatifnya. Terima kasih teman-teman sudah mau mendengarkan gue.